Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Jumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Ardapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini Sabtu 22 April 2023. Kita berada pada pekan Paskah yang ketiga. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kerahiman, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas bimbingan serta penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari yang baru, hari yang begitu cerah, hari yang begitu membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Bapa, sertai kami dalam mengarungi ibadah hidup kami, dan bawalah kami ke tempat yang aman. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Pasal 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Soter dan Gaius. Santo Soter adalah seorang paus di masa silam pada masa pemerintahan Kaisar Romawi. Ia adalah seorang bapa sejati bagi segenap umat Kristiani. Ia memberikan banyak pertolongan kepada mereka yang miskin. Ia memberikan perhatian istimewa kepada mereka yang dijatuhi hukuman kerja paksa di pertambangan berbahaya. Mereka dikirimkan ke sana sebab mereka tak hendak menyangkal iman kepada Yesus. Orang-orang Kristen yang gagah berani ini senantiasa kelaparan. Mereka juga hanya diizinkan untuk beristirahat sebentar saja. Orang-orang Kristen lainnya dibelenggu dalam penjara-penjara. Paus Soter melakukan segala yang mungkin dapat ia lakukan demi menghibur dan menolong mereka. Santo Soter juga membantu umat Kristen yang jauh dari Roma. Paus yang kudus ini sungguh seorang pengkhotbah yang ulung. Segenap umat Kristiani senang mendengarkan, menjelaskan iman. Ia berbicara dengan kasih yang begitu rupa. Ia mengilhami mereka untuk dengan gagah berani mati demi Yesus daripada mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala.
Santo Soter sendiri menyerahkan nyawa demi Yesus pada tahun 174 setelah melewatkan masa pontifikat selama 10 tahun. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Santo Gaius adalah seorang paus sekitar 100 tahun sesudahnya. Ia juga hidup pada masa penganiayaan. Paus Gaius melakukan segala daya upaya yang dapat dilakukannya demi mempersiapkan umat untuk senantiasa berpegang pada iman meski harus berkorban, agar dapat lebih menolong umatnya. Gaius hidup 8 tahun lamanya dalam ruang-ruang bawah tanah yang disebut katakomba. Katakomba adalah makam-makam di mana umat Kristiani biasa berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk berdoa dan menyambut sakramen-sakramen. Inilah tempat persembunyian mereka dari para prajurit kafir yang kejam. Umat Kristen tahu bahwa mereka akan dibunuh jika tertangkap. Santo Gaius melewatkan masa pontifikat selama 12 tahun. Kemudian ia wafat sebagai martir pada tahun 296. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, Injil yang dilukiskan hari ini, rasanya kita seolah menemukan jalan keluar manakala kita sedang menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Syaratnya kita harus membuka perahu hati kita supaya Yesus bisa masuk dan berlayar bersama kita. Kalau Yesus bersama kita, persoalan apapun akan dapat diselesaikan dengan baik. Yesus telah mengajari kita tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Setiap hari kita harus belajar darinya. Ketika ada masalah ekonomi, Yesus mengajari kita tentang ketulusan dan kejujuran mengelola pendapatan. Ketika ada masalah sakit atau penyakit, jangan mengeluh, tetapi kita harus menemukan cara untuk dapat sembuh dengan berjumpa dengan Yesus, Sang Tabib utama. Mengimani Yesus berarti membuka mata dan telinga kita untuk dapat mengenal Dia. Buanglah semua ketakutan dan kebimbangan kita yang menghalangi kita bertemu dengan Yesus. Semoga demikian. Amin. Doa Anak Misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkati
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.